الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب. اللهم اجعلنا من المستغفرين ولا تجعلنا من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Barakah Habib Ali Al-Hadi, yang kami hormati Penasehat DKM Al-Barakah Bapak Haji Indam Sanusi, Bapak Haji Suwardi, yang kami hormati guru kita yang diundang pada malam hari ini, yaitu Bapak Ustadz Andre SMS ya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa beserta jamaahnya, Ketua Majelis Taklim Al-Barakah Ibu-Ibu beserta jamaahnya, dan Ketua Majelis Taklim Asy-Syahadah beserta para jamaahnya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para guru semuanya, dan para ketua RW dan ketua RT di lingkungan perumahan Tujuh Perleh. Yang kami hormati para jamaah yang sama-sama hadir di Masjid Al-Barakah dalam rangka pengajian bulanan ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sudah hadir di Masjid Al-Barakah. Semoga Allah berikan pahala buat kita, amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan yang paling berharga, nikmat iman, nikmat Islam, serta dengan nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita istiqomah sama-sama untuk datang ke Masjid Al-Barakah dalam rangka pengajian bulanan ya. Setiap akhir pekan pada setiap bulannya kita mengadakan pengajian Masjid Al-Barakah ini. Sholawat dan salam kemudian terlibat kepada junjungan alam yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir. Baiklah hadirin semuanya, acara pada pengajian gabungan atau pengajian
Terima kasih semuanya. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi dengan segala hormat kepada Imam Masjid Al-Barakah, guru kita semua, Ustaz Bayu Timurullah Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد
Sadaqallahul kami haturkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Bayu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan kepada para jamaah yang sudah sama-sama mendengarkan dan menyimak bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Barokah dengan segala hormat
kepada Habib Ali Al-Hadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nasihat Jami'ah Al-Barakah Bapak Haji Suwardi dan Bapak Intan Sanusi dan juga para bapak-bapak yang hadir. Yang saya hormati juga pimpinan Majelis Taklim kami Sa'adah dan Khairul Nisa. Mudah-mudahan kehadiran antum semua dalam hari ini menjadikan kebahagiaan bagi kita semua dan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, maklumat daripada mereka yang Jami'ah Al-Barakah pada malam hari ini adalah yang pertama, insyaallah peringatan Maulid Nabi Nabi Muhammad SAW akan dilaksanakan pada tanggal 15 September. Jatuhnya pada hari Minggu pagi. Jadi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin atau tanggal 16 September. Oleh karena itu, kami kemarin setelah rapat PKM memutuskan untuk melaksanakannya pada hari Minggu, yaitu tanggal 15 September atau 11 Rabiul Awal. Insyaallah penceramahnya kami sudah mengundang Habib Ahmad Al-Kaf. Beliau lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ya. Beliau sangat banyak buku-bukunya, referensinya sangat bermutu. Insyaallah beliau akan mengisi pada acara Maulid nanti. Semoga dapat memberikan keilmuan yang bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, maklumat lagi, alhamdulillah mungkin bapak-bapak ibu sekalian sering mendengar sebelum dikumandangkannya azan, sekarang sudah banyak anak kecil membaca sholawat. Ya. Nah itu sekarang sudah terbentuk tim hadrat Masjid Jami'ah Al-Barakah yang terdiri dari 23 anak-anak SD dan 15 anak SMP. Dan alhamdulillah mereka insya Allah dibimbing oleh Ustaz Zainullah, muazzin kita. Insya Allah kami pun dari PKM telah memberikan subsidi peralatan hadrat sebesar 4 juta rupiah. Kami sudah memberikannya. Insya Allah kita akan memanggil guru yang mengajari hadrat kepada anak-anak kita semua. Dan alhamdulillah semakin hari semakin menambah terus anak-anak menjadi gemar membaca sholawat di masjid sebelum diazankannya kumandangkannya azan 5 waktu. Alhamdulillah. Insya Allah ini berjalan terus sehingga nanti pada peringatan Maulid, insya Allah kalau sudah siap kita tampilkan juga mereka di panggung nanti. Ya. Kemudian maklumat berikutnya, ada perencanaan pengajian bulanan ini diganti bapak-bapak ibu, diganti dengan zikir berjamaah seperti di Al-Dzikra. Dan Ustadz yang membimbingnya adalah yang akan mengisi malam hari ini, Ustadz Andri SMS. Cuman antara waktunya kita belum bisa menemukan karena rapat PKM kemarin belum kita sempat bahas. Inginnya sih kita pagi pada subuh, dari subuh sampai jam 7 pagi, gitu. Jika seperti Al-Dzikra seperti di Al-Dzikra kita mengadakan juga di Masjid Jami'ah Al-Barakah sebulan sekali. Tapi pengajian malam ini kita tiadakan. Jadi bulanannya digabung hanya zikir pagi. Kalau bapak-bapak dan ibu juga bergabung biasa. Jadi habis sholat subuh, ibu-ibu sekalian mau hadir sholat ibu berjamaah tidak jadi masalah. Setelah sholat subuh langsung kita mengadakan zikir bersama seperti di Al-Dzikra yang dipimpin oleh Ustaz Andri SMS. Tentunya nanti ada usia juga dari Ustaz yang kita undang, mungkin hanya 15 menit ataupun 10 menit, tapi kita banyak zikirnya nanti sampai setengah 7. Adapun waktunya masih kita berkoordinasi dengan Ustaz Andri sebagai pelaksana dan tim PKM Masjid Jami'ah Al-Barakah. Yang keempat, insya Allah setelah selesainya penulisan kaligrafi yang dihadapan kita semua bapak ibu sekalian sudah selesai program PKM. Insya Allah setelah Maulid kita akan membuat program kembali pembuatan mihrab yang keramik
hitam ini akan kita ganti dengan akan kita selimuti dengan kayu jati dari pati ya, insya Allah dari pati. Kayu jati seperti kayak mimbar ini. Jadi berbentuk ke atas tepung. Nah itu masalah biayanya sudah kita sepakati dengan pihak yang mengukir dari Kudus dan sudah disiapkan, insya Allah dananya nanti kita akan bagikan pada hadirin sekalian. Kita bagikan nanti kita membuat sumbangan, mau berapa per meternya berapa mau memberikan silakan. Ini adalah investasi akhirat kita, ya. Dan semakin masjid Jami Al-Barokah semakin bagus, gitu. Jadi semakin semangat kita beribadah di Masjid Jami Al-Barokah. Tentunya permintaan daripada Masjid Jami Al-Barokah pada acara maulid nanti seperti biasa, saya minta buat kaum ibu dari Asada ataupun dari Indonesia memakai seragam lagi. Ya, jadi bisa dibedakan antara seragamnya. Dan rencana juga PKM kemarin ingin membuat peringatan maulid tahun ini adanya nggak di masjid, di luar, memakai tenda di luar kan, ya, karena PKM minta buat maulid akhir tahun ini ingin mengadakannya sekali-kali di luar katanya, yang di dalam terus. Tapi ini masih kita kalkulasikan biaya buat luar lebih besar, ya. Kalau di dalam masjid itu agak terjangkau, kalau di luar akan besar biaya karena memasang tenda keliling. Nah, mungkin maklumat dari rekan Masjid Jami Al-Barokah cukup hanya sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Habib Ali Al-Hadi selaku Ketua DKM Masjid Al-Barokah yang telah memberikan sambutannya bagi kita semua. Untuk acara yang keempat, tausiah atau pengajian pada bulanan ini, dengan segala hormat nanti dengan segala hormat kepada Ustaz Andre, ya, kami persilakan dan dilanjut dengan doa penutup Pak Ustaz. Mangga kepada Ustaz Andre kami persilakan. Sehat Bapak Ibu? Bahagia malam ini? Benar bahagia? Sudah ngomong sama diri kalau diri kita bahagia? Pak, sudah nyebutin saya bahagia sudah? Ibu sudah? Coba tangan kanannya pegang di dada kiri. Tangan kanannya pegang di dada kiri, tepuk-tepuk dada kita, bilang saya bahagia. Kayaknya kurang kenceng. Bahagia kok cemberut, coba sambil senyum. Saya bahagia, Masya Allah. Tengok
mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarram, guru kita bersama Abu Ali bin Husain Al-Hadi, Ketua DKM Masjid Al-Barakah, jajaran pengurus DKM, Habib Alwi, para kesepuhan, para penasehat, semua jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa, juga Majelis Taklim As-Sa'adah, insyaallah semuanya dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini ternyata Allah pilih kita insyaallah menjadi hambanya yang dalam taat kepada Allah. Kadang-kadang ada orang yang tahu ada pengajian, dia sudah niat mau berangkat, tapi pas waktunya gak jadi berangkat. Ada kan yang begitu? Ada juga orang tahu ada pengajian, tapi memang gak niat untuk berangkat, pasti gak berangkat. Ini yang hadir di sini insyaallah diistiqomahkan semuanya oleh Allah. Saya mau tanya, Bu, tadi pas mau ngaji ke sini, yang diajakin orang yang nggak biasa ngaji, apa yang biasa ngaji? Pak, yang biasa ngaji, apa yang nggak biasa ngaji? Yang biasa ngaji. Kenapa kok yang nggak biasa ngaji nggak diajak? Hah? Kenapa? Nggak mau? Berarti masih ada penyakit hati dalam diri kita, kita suudzon sama orang. Benar nggak? Suudzon kita sama orang, belum ngajak aja kita udah bilang nggak bakal mau, Ustaz, percuma. Ingat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi ingat Allah lah yang akan memberikan hidayah. Siapa tahu ketika itu dia nungguin diajakin sama kita, kok gak diajak aja. Ternyata masih ada sifat suudzon dalam diri kita. Ustaz kan tahu jalan masjidnya di mana, tempatnya di mana, jam berapa. Kenapa dia nggak berangkat sendirian aja? Ternyata boleh jadi mungkin orang yang nggak diajak sama kita pun suudzon juga sama kita. Khawatir kalau dia datang kucuk datang ke Masjid Al-Barakah, kita tengok itu dia ngaji. Nah, jadi sama-sama suudzon rumahnya. Allah. Jadi jangan sampai begini. Kita sudah sadar bahwa ada pengajian. Jangan sampai kita nggak ngaji. Kenapa? Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk mendekat kepada Allah. Jangan sampai Allah hilangkan kesempatan itu kepada kita. Enggak bedanya saat kita mau doa. Pernah enggak, Bu? Mau doa enggak jadi doanya, ntar aja deh doanya. Ya Pak, ntar aja deh doanya. Padahal ketika itu kalau seandainya kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Hanya kita yang kadang-kadang nggak sadar, nanti aja deh doanya. Akhirnya kita doa nggak jadi. Makanya kalau kita ada kesempatan berdoa sebanyak-banyaknya, minta kepada Allah. Maka kapan dimanapun dalam kondisi apapun, jangan pernah tinggalkan Allah, tapi kita puji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa menunaikan ibadah haji maupun umroh. Amin ya rabbal. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan dilahirkannya junjungan kita baginda Rasulullah. Semangat gembira bahagia ya, dengan bulan Rabiul Awal yang tinggal beberapa
Insya Allah hari Rabu depan sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Makanya ada di beberapa tempat malam Rabu kemarin tuh malam Rebo Kasar. Nah, ada di sini TPP? Enggak ada ya. Nah, itu kita banyakin zikir, banyakin doa. Ya kalau di kampung-kampung pada bikin ketupat supaya apa? Nyambung tali silaturahim. Ya kayak begini kita ini bersilaturahim, insya Allah. Ya oleh karena itu banyakin terus salawat kita kepada baginda Rasul. Ya walaupun sekarang lagi rame ini ada orang yang aneh. Kok baru sekarang ulama-ulama sejagat raya sedunia sudah menyatakan bahwa sadar Pak Alawi sah sebagai buaya Rasulullah. Sekarang tiba-tiba muncul orang aneh. Inilah kondisi fitnah akhir zaman. Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih sesuatu yang baik, maka kita akan terjerumus ke lembah kebinasaan. Alhamdulillah. Saya tadi di perjalanan waktu saya dari Cibinong itu dengerin ceramah Guru Bahid dari Kalimantan. Beliau menjelaskan siapa Al-Faqih Al-Qaddam Ali Ba'alawi. Ternyata beliau adalah waliun min auliyaillah. Tidak seperti yang sekarang diangkat menjadi waliun min auliyaillah. Ini sekarang sudah mulai aneh-aneh orang yang muncul sekarang keanehan-keanehan. Nah, ini namanya akhir zaman, fitnah akhir zaman. Ternyata Al-Faqih Al-Qaddam ya Ali Ba'alawi itu beliau adalah waliun min auliyaillah, bahkan sampai hari kiamat insya Allah akan terus nyambung keturunannya itu. Kenapa? Karena salah satunya karomah dari Al-Faqih Al-Qaddam Ali Ba'alawi. Subhanallah, banyak wali-wali yang menjadi keturunan beliau. Di antaranya Ali Idrus, Al-Ka, Al-Habsyi, ya, Al-Haddad dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu kita jangan sampai nanti terjebak oleh fitnah-fitnah dunia ini. Insya Allah apa yang sudah menjadi kebiasaan kita yang selama ini, insya Allah semua dalam tuntunan para ulama-ulama yang istiqomah, ya, yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua insya Allah dalam bimbingan para ulama-ulama yang mengajak kita terus dekat dengan Allah, bukan ulama-ulama yang memecah belah umat. Ya, maka hati-hati sekarang di akhir zaman ini. Ya, di akhir zaman ini kita diingatkan jauh-jauh hari oleh Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Beliau menyampaikan arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat. Akan ada 4 perkara yang bisa mengangkat derajat seseorang. Wa in qala ilmuhu wa amaluhu. Walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Saya mau tanya yang hadir di sini, ilmunya banyak apa sedikit? Amalnya banyak apa sedikit? Kehitung ilmu kita. Sadarkah kita dengan ilmu yang kita miliki? Sadar. Makanya kita masih mau ngaji. Saya insya Allah masih mau ngaji. Walaupun dibilang ustaz, ustaz juga harus ngaji. Jangan mentang-mentang ustaz udah gak mau ngaji lagi. Saya mah gak mau ngaji, saya pengennya ngajar aja. Tetap jangan sampai kita ngisi terus tapi gak pernah diisi. Ya, ibarat teko kalau terus dituangin kosong. Ya, kosong. Akhirnya apa? Khawatir dengan ilmu yang dimilikinya bukan malah tambah dekat dengan Allah, tapi malah sombong. Kenapa? Karena tadi nggak pernah diisi lagi. Kan banyak sekarang yang begitu. Ya, dengan ilmunya malah jadi sombong. Masya Allah. Ya, rugi kita. Ya, ini kita ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, tapi insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah. Apa perkara tersebut? Yang pertama harus ada dalam diri kita, yaitu sifat al-hilmu. Al-hilmu itu dikatakan
Bu, sabar nggak ngadepin suami? Hah? Sabar nggak ngadepin suami? Pak, sabar nggak ngadepin istri yang cerewet? Ya, Habib enggak. Ya, Masya Allah, kita harus sabar. Apalagi dalam urusan ibadah harus sabar. Ini ngaji sampai jam berapa ngaji ini? Sekarang udah jam 12, udah jam berapa itu? Beb, udah jam berapa itu, Beb? Udah jam berapa itu? Oh, ngaco, Masya Allah. Jangan sampai ntar belum waktunya subuh udah ajan. Ya. Sambil ngingetin maksud saya, sambil ngingetin takut lupa. Ya kan kalau punya jam mati, tapi kalau nggak diingetin, besok nggak diganti-ganti itu waktunya. Ya, Masya Allah. Ya, jadi al-ilmu sabar. Ibu ngaji sampai jam berapa sekarang? Hah? Sampai selesai. Selesai jam berapa? Sepakatin dulu. Jam 11. Habib jam 11 nih, Ibu. Silakan Habib terusin pikiran. Masya Allah. Ya, kita ngaji sebentar, tapi insya Allah kalau Ibu sabar, pahalanya luar biasa. Jangan sampai sewa. Ya, tuh Ustaz lama benar ceramahnya, lama. Kayak imam taraweh lah, imam taraweh kan kita nggak sabar ya. Imamnya diciriin, imam yang paling lama di sini ketahuan siapa? Masih tahu jamaah? Ya, khotib Jumat, bapak-bapak kalau khotibnya lama tahu tuh. Ya bahkan saya pernah, ada khotib Jumat kelamaan, jamaah sampai angkat tangan. Dari belakang. Jangan sampai terjadi itu, makanya jadi ustaz harus tahu, ya harus tahu waktu, tahu kondisi. Ya. Nah ini sifat sabarnya luar biasa. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak sabar dalam kondisi hari zaman ini, makanya para habaib harus sabar sekarang. Harus sabar, lagi diuji. Jangan pakai emosi juga. Kalau pakai emosi rusak semua nantinya. Ya, orang sabar itu sekarang seperti megang bara api. Ya, bara api itu nggak ada yang kuat. Kalau kita kuat, kita selamat insya Allah. Makanya kata Allah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat, ujung-ujungnya wa basyiris sabirin. Ya, diuji kita dengan apa? Rasa takut. Minal khawf, rasa takut. Ini sekarang masyarakat ditakut-takuti akan ada musibah besar yang disebut dengan mega trust. Saya sampai di beberapa pengajian, Ustaz, gimana tuh mega trust? Emang kenapa? Ustaz, kami kerja di lantai 2, di pojok lagi Ustaz. Nanti kalau terjadi gimana? Saya bilang, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Semua musibah terjadi atas izin Allah. Maka kuatkan iman kita. Kalau orang nggak pernah diisi hatinya dengan pemahaman agama, dengan keyakinan kepada Allah, maka yang ada nanti akan musyrik. Kalau orang beriman percaya musibah terjadi itu izin Allah. Kita tidak ada yang tahu 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, nggak ada yang tahu kita. Ya, nggak ada yang tahu. Makanya kita harus yakin semua musibah yang terjadi itu atas izin Allah. Maka rasa takut kita cukuplah takut kepada Allah, takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah. Wajib, ya, lapar. Sekarang nampaknya banyak orang yang kalau pengen kenyang hari Jumat pada ke masjid siang. Pada Jumat berkah. Ya, lumayan. Jangan khawatir kita dengan urusan perut kita. Yang penting ikhtiar. Jangan kalah sama burung. Burung terbang pulang kenyang. Ada cecak makanannya nyamuk bisa terbang, cecak nggak bisa terbang, tapi cecak tetap hidup. Kenapa? Karena yakin sama Allah. Kita kadang-kadang nggak yakin sama Allah. Akhirnya apa? Gara-gara urusan perut pada ribut semuanya. Lihat pembagian sembako, ribut kan? Ribut, Masya Allah. Ya. Ini kondisinya sekarang sampai seperti itu. Sampai sekarang mah orang pada nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon wali kota, semua demi urusan perut. Demi urusan perut.
pasang foto main gede-gedean. Ya Bu ya? Masang foto main gede-gedean. Semua nggak ada yang ngajak ke akhirat, nggak ada. Ya, saya udah pasang, udah bikin desain. Ya saya udah bikin desain pakai jas, pakai peci, pakai dasi, gagah layaknya seorang bupati. Saya tulis itu, saya bukan calon bupati, bukan calon wali kota, bukan calon gubernur. Jangan pilih saya, tapi pilihlah program pengajian S3. Begitu. Ngajak ke akhirat, bukan ngajak urusan dunia. Coba besok, gara-gara beda kelompok, beda pilihan, jatuh kalau nggak pada ribut. Sekarang aja pada bingung, kita percuma. Kemarin kita dukung ini, ternyata sekarang berkoalisi. Sekarang kan jadi begitu semua. Gara-gara urusan perut semua. Ya, makanya kita diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Wanak minal amwal, sedikit harta. Bu, dulu suami gajinya mungkin besar. Tiba-tiba sekarang setelah pensiun berkurang gajinya. Sabar. Allah tahu dengan apa yang kita butuhkan, dan Allah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau keinginan mah kebanyakan, tapi kalau kebutuhan insya Allah cukup. Ibu pengen punya rumah luas, pengen punya rumah luas. Saya doain yang di sini punya rumah luas semuanya. Satu rumah 40 kamar. Gak mau juga kan? Gak mau. Ya Allah, 3 kamar aja capek Ustaz ngepelnya, apalagi 40 kamar. Ya, makanya kita tuh, Masya Allah, sedikit ya harta, yang penting barokah, insya Allah. Gaji mah tercatat, terukur. Orang kerja UMR, gajinya berapa UMR Bogor? Berapa UMR Bogor? Sebab saya nggak pernah UMR nih. 4 juta, 4 juta lebih. Berapa ada UMR? 4.700.000 UMR. Tercatat tuh kalau lembur setiap jam dihitung, ketahuan hitungannya sekian. Tapi rezeki tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung rezeki. Makanya sedikit insya Allah barokah. Apalagi nama masjidnya sudah Masjid Al Barokah. Jamaah yang hadir insya Allah berkah semua. Jadi kita diuji oleh Allah yang dengan sedikit harta. Wal anfus, jiwa yang tadinya gagah. Ini banyak pensiunan kan di sini ya. Yang tadinya gagah sekarang sudah sepuh. Secara hitungan umur kekuatan berkurang, tapi ternyata kelihatannya masih gagah-gagah. Kenapa masih gagah? Masih bisa ke masjid, itu masih gagah. Banyak orang yang kelihatannya muda tapi nggak pernah bisa melangkahkan kaki ke masjid. Berarti loyo itu semuanya. Ya, nenek-nenek banyak yang ke masjid, ke majlis taklim. Banyak yang ke majlis taklim. Ini nenek-nenek semua kan? Insya Allah. Di saya itu setiap bulan tuh yang hadir rata-rata nenek-nenek semua. Nenek-nenek sampai Habib Ali kayaknya kapok kali nggak datang-datang lagi sekarang. Banyak nenek-nenek, ya 100 orang datang nenek-nenek. Ya Allah, tapi alhamdulillah kelihatannya mereka loyo secara fisik, tapi ternyata Allah gerakkan hatinya untuk terus mendekat kepada Allah. Begitupun yang hadir di sini yang sepuh-sepuh, kelihatannya sudah sepuh, tapi insya Allah ini adalah umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jiwa raga kita boleh berkurang, tapi semangat untuk ibadah terus kita upayakan, insya Allah. Wassalam, buah-buah. Ya, kalau dulu setiap rumah punya pohon, ya sekarang Masya Allah udah jarang. Di Cijujung pohon rambutan udah jarang. Pohon kecapi di Cijujung masih ada? Udah nggak ada. Kalau dulu Masya Allah, ya pohon kemang sekarang sudah nggak ada. Pengen jeruk harus beli mahal lagi sekarang. Ya mungkin ada di antara kita seminggu ini belum makan buah. Ya mungkin seperti itu. Masya Allah, kekurangan buah-buahan. Ya dulu setiap orang nanam pohon pepaya California, yang mau beli mahal. Sekarang pohon pepaya udah pada nggak ada juga. Mau beli
duitnya kurang karena tadi kekurangan harta, tapi insya Allah ya kita harus sabar dalam menghadapi itu semua. Ya, karena kata Allah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, sabar. Ya, sabar. Sama anak. Bu, sama anak. Sabar. Nah, sholat entar. Nah, makan entar. Kamu ini nggak mau makan, susah bener makan. Wah, coba diajakin ke tempat rumah makan. Itu anak kita lahap, bener nggak Bu? Ya, di rumah susah makan, ajakin ke CCM, makannya lahap. Kamu bilang di sini makan, habis di rumah susah. Nah, sabar Bu, sabar, ada masanya. Ya, insya Allah anak kita akan jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Yang kedua, apa yang membuat kita diangkat derajatnya oleh Allah? At-tawadhu, rendah hati. Ya, rendah hati. Rendah hati itu di hadapan manusia. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, man tawadhu'a ahadun lillah ila rafa'ahu. Siapa yang rendah hati seseorang karena Allah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi nggak boleh kita bertentang-tentang di dunia ini. Apa yang kita sombongkan ke anak, ya wajah cantik nggak boleh sombong, wajah ganteng nggak boleh sombong. Semua wajah kita ini ganteng yang bapak-bapak, yang ibu-ibu cantik. Dan ingat, walaupun kita cantik, kita ganteng, tubuh kita semua penuh dengan kotoran. Seandainya, ini sekarang yang hadir kotoran matanya keluar dan dibersihin, mau datang ke masjid? Tuh, kotoran matanya nggak dibersihin, berani datang ke masjid? Hah? Kemudian dari hidung ada kotoran juga kan, ngocor terus, berani datang ke masjid? Dari telinga keluar juga ngocor, berani datang ke masjid? Enggak. Tubuh kita penuh dengan kotoran. Apa yang kita sombongkan? Enggak. Harta hanya titipan dari Allah. Mudah bagi Allah untuk diambil harta kita. Ya, makanya kita harus rendah hati di hadapan manusia. Enggak boleh sombong, enggak boleh bertentang-tentang. Mentang-mentang pejabat, mentang-mentang aparat semaunya. Ya, semaunya. Ini kan kondisi saat ini begitu. Baru jadi RT udah sombong, baru jadi RT, ada RT di sini. Banyak. Gak usah sombong. Ya, baru jadi RW sombong, jadi lurah sombong, ya, jadi camat sombong, jadi bupati sombong, jadi gubernur sombong, jadi presiden sombong. Apa yang disombongin? Mati semuanya. Ya bakal mati. Allah. Ya. Ini memang kondisi kita benar-benar diuji terus oleh Allah. Ya. Baru punya gelang sedikit aja, ngaji dipakai, nggak pernah nanya, Ustaz saya nanya, ya Allah, astagfirullah. Bu, ibu punya perhiasan 20 gram, ya, pantas nggak untuk sombong? Ibu mati, perhiasan ibu 20 gram, suami masih hidup, itu perhiasan buat siapa? Buat istri baru. Kok ibu sujud sama suaminya? Suami ibu itu soleh. Kata suami ibu, ya Allah, perhiasan istri saya 20 gram ya Allah. Saya ingin perhiasan manfaat ya Allah. Saya sedekahkan ya Allah buat masjid Al-Barokah. Kata ibu-ibu, boro-boro Ustaz, gak bakalan kayaknya. Oh, udah seujon duluan, ya, udah seujon duluan. Jadi kita kalau rendah hati di hadapan manusia, ya, jangan merendah diri di hadapan manusia. Kalau kita rendah diri di hadapan manusia, dihina oleh manusia. Kita ngemis-ngemis sama manusia, dihina Bu. Kita mau pinjam uang aja kadang-kadang sama saudara, dihina kita. Masa gak punya duit, segitu doang harus pinjam, dihina kita sama saudara kita. Makanya jangan rendah diri di hadapan manusia. Di hadapan manusia harus rendah hati. Cukup rendah diri,
kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita kalau di hadapan Allah, Masya Allah, kita mau sujud, kepala kita sampai di bawah, dubur kita di atas, kepala di bawah, Masya Allah. Kita rela sujud seperti itu. Karena kalaupun kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita rendah diri di hadapan manusia, akan dihinakan oleh manusia. Makanya kalau di hadapan manusia bukan rendah diri, tapi rendah hati. Walaupun kita ada, jangan merasa paling ada. Walaupun kita punya, jangan merasa paling punya. Ya, sama tetangga harus akur, harus akrab. Jangan hanya gara-gara tetangga kita kelihatannya kurang ada, kita anggap miskin dia. Ngapain saya gaul sama orang miskin? Oh enggak, jangan. Ngaji duduk begini, pilih-pilih teman. Saya pengennya duduk sama tetangga saya yang kaya, nggak mau yang miskin. Astagfirullah. Jangan, ya jangan. Kita harus tawadhu, rendah hati. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang akan menyebabkan kita diangkat derajatnya oleh Allah? Yaitu sifat as-sakha, dermawan, ya, mau berbagi, mau peduli, mau ingat sama orang. Kita harus mau seperti itu. Punya makanan, tetangga dikasih nggak Bu? Hah? Punya makanan, tetangga dikasih nggak? Dikasih apanya? Dikasih apanya? Ibu masak saya ikan teri. Ya, goreng ikan teri, tetangga dikasih apanya? Dikasih baunya. Ibu beli durian, tetangga dikasih apanya? Masak jengkol, tetangga dikasih. Tuh kan baunya terus tadi. Pantas kita sama tetangga nggak akur, bau mulu. Ya, coba kita harus berani untuk berbagi, berani untuk peduli. Peduli itu nggak mesti harus ngasih. Kita negur aja, negur itu bagian dari kepedulian kita sama tetangga kita, sama saudara kita. Ini sama tetangga nggak akur, boro-boro mau negur, mau keluar aja bukan dalam dapur. Astagfirullah. Ya, ini hati-hatinya. Ya, jadi kepedulian kita mana selama ini? Ya, sama tetangga kita, sama keluarga kita. Allahu Akbar. Senyum lah Bu sama tetangga, senyum. Bu, jangan cemberut mulu sama tetangga. Sama suami senyum. Jangan cemberut mulu. Pak, kapan istri senyum sama bapak? Hah? Tanggal 1. Kayak tanggal 1 belum gajian soalnya. Dikasih duit baru senyum. Makasih bapak, makasih papa. Dikasih duit, ya. Pas nggak dikasih duit baru bilang makasih. Yang ada cemberut. Bapak nih dia mau kerja dong Pak, kayak orang. Kayak orang kerja. Orang kerja belum tentu dapat duit Bu. Ya, belum tentu dapat duit. Ya, makanya insya Allah kalau kita punya sifat dermawan berbagi, Allah berkahkan rezeki kita. Kan janji Allah, kita berbuat satu kebaikan dibalas 10 kali lipat kebaikan. Ya. Nih kayak mau pengajian begini nih kayaknya urunan juga benar. Enggak, dari TKM. Dari TKM. Ibu juga. Ya, dari ibu juga kan, dan bantuin bungkusin, ada yang bantuin doa, itu semua. Ada kerjasama, ya ada kerjasama. Jadi semuanya harus punya sifat dermawan, senang, negur orang itu senang. Negur tetangga kalau dia punya banyak makanan ditegur kan. Ya. Saudara ada duit baru kita datang, datang ke sana, mulai punya duit dia. Lagi banyak duit baru datang. Kayak ibu nih hadir ke pengajian, Bu hadir ke pengajian, pedulinya kalau ustaznya terkenal baru peduli sama pengajian. Awas hati-hati. Ayo kalau undang ustaz terkenal, Masjid Al-Barokah undang ustaz terkenal, pada datang apa enggak? Pada datang apa enggak? Penuh enggak masjidnya? Penuh. Sekarang? Alhamdulillah penuh. Penuh malaikat. Penuh malaikat. Makanya nih malaikat sedang mengepakkan sayapnya. Ya, mengepakkan sayapnya, dosa-dosa kita diampuni.
harus punya sifat dermawan. Ya, jadi mulai sekarang sama tetangga harus mulai atur biar berkah buat tetangganya. Ya, punya makanan sedikit berbagi dengan tetangga. Ya, ini mah masya Allah, apa tetangga sewot mulu. Apalagi ibu-ibu yang hamil, awas hati-hati, jangan sampai enak melihat wajah suami. Ya, lagi hamil ngidam enak melihat suami, nyium baju suami enak muntah. Jangan, suami itu lebih senang ketika ibu ngidam enak kalau melihat duit. Ya Bu, Pak senang nggak Pak? Istri ngidam enak melihat duit senang nggak? Apa? 100.000? Gitu. Kayaknya nggak ada yang duit ya. Masya Allah. Jadi harus punya sifat asah dermawan. Ya. Yang terakhir, alhamdulillah yang terakhir. Kan sampai jam 9 kan Habib. Ya. Yang terakhir, agar kita diangkat derajatnya oleh Allah, kita harus punya sifat akhlak yang bagus, husnul khuluq. Ya, ini akhlak ini masya Allah dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak ini paling utama, makanya adab lebih utama daripada ilmu. Ya, orang nggak punya ilmu tapi beradab itu lebih mulia dibanding orang punya ilmu nggak punya adab, nggak punya akhlak. Yang semaunya orang punya ilmu berbuat, naudzubillah min dzalik. Ya, maka akhlak ini harus benar-benar ditanamkan kepada anak-anak kita. Anak kita saat berjabat tangan dengan kita ajari jabat tangan yang benar, jangan asal. Ya, ibu kadang-kadang diamin anak kita taruh di pipi, taruh di jidat. Nanti anak akan sombong sama kita. Ya Pak ya, Bapak kalau berangkat salaman sama istri, cium kening istri cium. Pak, cium kening istri cium. Bu, suka dicium nggak keningnya sama suami? Sedih amat saya juga. Saya kalau mau berangkat kemana-mana, wah saya berangkat cium tangan, cium kening istri. Pahala daripada cium kening tetangga. Ibu sama tukang saya cium tangan, sama suami baru boleh cium tangan. Ya sama tukang saya senyum aja. Man, ini berapa man? Sopan banget ngomongnya Pak. Ya coba sama suami, Pak kemana aja sih baru pulang? Galak bener sama suami. Mah bikinin kopi, bikin sendiri kan tahu tuh gelas di situ, kopi di situ, gula di situ. Ya Allah ya Allah. Ya, akhlak harus dijaga. Ya, akhlak harus dijaga. Insya Allah. Kalau akhlak kita bagus, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul pun diutus oleh Allah. Inna bu'istu liutammima makarimah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, makanya sekarang banyak orang-orang yang sudah nggak punya adab sama para ulama, sama para kiai, sama para habaib, pada sombong semuanya. Ya, sementara padahal mereka pun bisa begitu kalau ditelusuri ilmunya dari para ulama, para habaib, para kiai. Ya, maka mudah-mudahan dengan seperti ini Allah kumpulkan kita menjadi hamba-hambanya yang insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang terpenting kita punya sifat sabar, punya sifat tawadu, punya sifat dermawan, dan punya akhlak yang mulia. Insya Allah. Mari sama-sama kita luruskan lahir batin kita untuk berzikir kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
tundukkan kepala, tutup mata, buka mata hati kita. Sejenak kita tinggalkan urusan kesibukan dunia kita. Ya Allah, ya Rabbana, malam ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami ingin meraih ridha-Mu, rahmat-Mu, berkah ampunan-Mu. Ya Allah, berkahi semua jamaah yang hadir malam ini. Berkahi rumah tangga kami, berkahi kedua orang tua kami, berkahi keluarga kami, berkahi semua guru-guru kami ya Allah, berkahi Masjid Al-Barakah ini ya Allah, berkahi lingkungan tempat tinggal kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Mulai kami melakukan dosa hingga dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk selama ini. Ya Allah, ampuni dosa mata kami yang lebih sering melihat yang Kau haramkan. Ampuni dosa telinga kami yang lebih sering mendengar hal yang tidak manfaat. Ampuni dosa mulut kami, sering kali berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, ghibah, fitnah. Ya Allah, ampuni dosa tangan kami yang pernah mengambil hak orang lain, menyakiti keluarga kami, bahkan menyakiti orang lain. Ya Allah, ampuni dosa hati kami. Dalam hati ini banyak penyakit sombong, sum'ah, ujub, takabur, riya, bangga diri. Ya Allah, ampuni dosa perut kami. Dalam perut ini mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau kami mencarinya dengan cara yang Kau haramkan. Ya Allah, ampuni dosa kemaluan kami. Mungkin ada di antara kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami yang pernah berzina. Ampuni dosa kaki kami yang lebih sering melangkah ke tempat maksiat dibanding ke tempat taat. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu ya Allah. Jangan Kau siksa dan azab kami karena perbuatan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang kami sembunyikan rapi, apalagi terang-terangan. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada diri kami sendiri. Kami sering lalai ibadah kepada-Mu ya Allah. Kami jarang semangat untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni semua kezaliman kami kepada kedua orang tua kami, kepada tetangga kami, kepada guru-guru kami, kepada keluarga kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
kalimatnya akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tundukkan kembali kepala kita, tutup mata, buka mata hati kita. Sejenak kita tinggalkan kembali urusan dunia kita. Kita hadirkan dan bayangkan wajah orang-orang yang kita cintai karena Allah. Hadirkan wajah orang yang paling berjasa dalam hidup kita setelah baginda Rasulullah. Hadirkan wajah ibu kandung kita. Dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Kita pegang tangan ibu kandung kita. Bahagia kita bisa mencium tangannya. Kita peluk beliau dengan penuh kasih sayang. Kita panggil dengan panggilan kesayangan mama, bunda, ibu, umi. Mungkin ada di antara ibu kita yang hari ini sedang sakit. Kita mohon kepada Allah agar Allah segera angkat penyakitnya. Yang telah wafat Allah lapangkan kuburnya. Sekalipun ibu kita telah wafat, tapi kita masih bisa memandang wajahnya, membayangkan wajahnya. Allahu Akbar. Walaupun kita hanya memandang foto kenangan beliau yang terpajang di rumah kita. Hadirkan wajah ayah kandung kita. Dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Kita pegang tangan ayah kita. Kita cium tangannya. Kita peluk dengan penuh kasih sayang. Kita panggil dengan panggilan kesayangan ayah, bapak, abi. Bahagia kita masih bisa berjumpa dengan ayah kita. Walaupun ayah kita mungkin sekarang sudah mulai sepuh. Hadirkan wajah suami, wajah istri, wajah anak-anak kita. Bayangkan seakan mereka sedang duduk bersama kita malam ini. Ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan selalu datang mengintai kalian, sekalipun kalian mengumpat di benteng yang amat sangat kokoh. Coba bayangkan, jika seandainya malam ini ternyata kita diwafatkan oleh Allah. Jasad kita terbujur kaku dibaringkan di ruang tamu. Syukur ada di antara anak-anak kita yang mendoakan kita. Tetangga, sahabat, kerabat datang bertakziah mendoakan kita. Bayangkan saat jasad ini akan dimandikan. Alangkah bahagianya jika memandikan adalah keluarga kita dan anak-anak kita. Tapi mungkinkah mereka mau memandikan jasad kita? Jangan-jangan mereka merasa jijik saat diminta untuk memandikan jasad kita. Usai dimandikan, jasad kita akan dibungkus dengan kain kafan. Kain yang selama ini enggan kita beli, enggan kita pakai. Tapi kain itulah yang akan membungkus jasad kita. Mana pakaian mahal yang selama ini kita simpan rapi di lemari? Mana pakaian kebanggaan karena jabatan dan kedudukan tidak akan pernah kita pakai saat kita wafat nanti? Satu helai, dua helai, tiga helai. Kain kafan mulai membungkus jasad kita, maka mulai saat itu tidak ada lagi tangan kita yang bisa dicium oleh anak-anak kita. Tidak ada lagi wajah kita yang bisa ditatap oleh mereka. Lalu kita akan disolatkan
Usai disolatkan dimasukkan kita ke dalam keranda untuk digotong ke kuburan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, rumah yang selama ini kita berkumpul bersama keluarga kita tinggalkan, kampung halaman kita tinggalkan, kita dihantarkan menuju tempat peristirahatan kita terakhir. Sampai di kuburan ada lubang galian 2 meter, di dalamnya ada liang lahat. Dimasukkan jasad kita ke dalam lubang galian 2 meter untuk diletakkan di liang lahat. Dibuka wajah kita, diciumkan ke tanah, dimiringkan ke kiblat, berbantalkan tanah, beralaskan tanah. Bambu satu persatu mulai menutup liang lahat. Tanah pun mulai diurutkan. Selesai penguburan, keluarga kita pergi satu persatu meninggalkan kita gelap dalam kubur sendirian. Melolong-lolong minta tolong, tidak ada yang mendengar cerita kita. Yang bisa menerangi kubur kita adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya setelah wafat. Tapi mana sedekah kita selama ini? Jangan-jangan sedekah kita hanya ria, ingin dipuji. Mana ilmu yang kita miliki ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Mana doa-doa yang kita harapkan dari putra-putri kita? Ternyata mereka bukan mendoakan kita, mereka hanya berebut atau warisan yang kita tinggalkan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan sedekah kami menjadi penerang kubur kami. Jadikan ilmu yang kami miliki menjadi cahaya dalam kubur kami. Jadikan doa putra-putri kami menyinari kubur kami, ya Rabb. Ya Allah, wafatkanlah kami semua dalam keadaan berwudu, dalam kesenangan ibadah, dalam kelezatan berzikir, dalam kenikmatan beramal soleh, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan terbaik husnul khatimah. Lisan kami berzikir menyebut namamu, ya Allah. Saat kami wafat, lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, la Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim subhani. Bismillahi min amamina, bismillahi min wara'ina, bismillahi min fawqina, bismillahi min tahtina, bismillahi an aymanina, bismillahi an shama'ilina. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil fatir as-samawati wal ardh. Alimul ghaibi wa syahada subhanahu qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afriq lana sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, Habib Ali bisik-bisik, Ustaz bisa nggak dijadwalkan zikir setiap bulan? Ya, saya bilang tinggal harinya saja. Kalau hari Ahad, hari Minggu, subuh, tinggal di Ahad pertama, Bib. Subuh, hari Ahad. Jadi kalau habis subuh tapi ya, kalau setelah itu saya tidak bisa.